meso-suwe kowe ya, kowe tekan SMP, aku main tekan SD. Itu pun bukan karena kejadian yang jatuh itu. Karena pitku poroke tugel. Ya. Metu saka garasi dronjongane lho grok. Tiba meneh ya to. Nangis meneh. Ora nek ora. Nang Jenenge ora. le nangis iki mergo pite rusak. Iya, terus Bukan karena sakit. jenenge ora. Oh, ora. Iya. Pasti ora. Nek kowe Beb, Pengalaman konyolku ngepit ngopo ya? Ya sama sih ya. Boncengan tapi terus ininya Iya kuwi. bekas ban, terus ya karena dulu eranya boncengan ya, walaupun pit sepeda enggak ada boncengan ya. BIM cycle dulu tuh, BIM cycle jelek lah. Dulu kan asal itu aja kan, asal yang penting ya seperti biasa, yang penting diterima oleh society. Iya, sesuai diterima society. Oleh karena itu, jadi kan tiap main kan ya kan ada yang nggak punya sepeda atau terus dulu tuh ngadi-ngadi dibeliin jalur yang itu ya, yang sama yang Kecil apa aja namanya, yang kayak yang besi. gedenya cuma sak gedene AC Apa ya? Ya, kok baut. Baut as. Kan itu. Nah, itu Sama sekali tidak safety itu. giliran makanya kalau aku tiap mendingan aku yang ngayuh daripada aku yang bonceng. Nah, kan. Pokoknya tuh dulu tuh harus pokoknya piye carane kuwi. Nek misale ra jaman biyen barang ki ono sing muni modele aku ora oleh boncengke kowe. Aku enggak boleh boncengin kamu, terus akhirnya ngejar itu loh, lari-lari itu loh. Oh, biar dikejar. Iya itu. Gayane itu kayak gitu. Dan dulu tuh kayak bersepeda ke tempat jauh tuh kayak loh, kayaknya gini cilianku tuh zaman kecilku dulu tuh udah pernah sampai sini, berarti atuh ya. Atuh. Enggak kerasa. Oh. Antara itu atau ini begitu udah gede terus melewati tempat itu lagi jebul biyen ki rong adoh banget gitu loh. Ternyata dulu tuh belum jauh-jauh amat gitu. Kalau enggak ya itu ternyata dulu tuh jauh ya. Ya itu apa ya, kalau ya itu sih pengalaman kalau dulu bersepeda kecil tuh kayak gitu. Terus bersepeda sampai yang sepeda rutin loh ya. Itu sampai kapan? Maksudnya sampai SD ke SMP atau? Oh, kalau bersepeda aku dulu cuma sampai SD. Karena SMP itu ya karena mulai temennya jauh-jauh ya rumahnya. Terus kontur tanah di daerah rumah saya itu tidak rata dan menanjak. Jadi kan waktu itu sudah gimana ya rumah temennya jauh, nanjak kan PR banget tuh. Males. Nah, itu mulai pakai kendaraan bermotor lah dulu tuh SMP. Udah pakai itu belum? Revo racing belum? Belum. Revo racing. Revo racing. Belum lah, pakai motor yang lebih tua lagi karena adanya itu. Vespa dulu. Vespa krem. Udah apa? Putih. Masih Sprint enggak? putih mas. Sprint masih Tokcer soalnya. Terus apa ya, bersepeda lagi tuh karena dulu tuh ya karena itu sih, karena teman-temannya jauh dan kontur tanahnya susah ya. Terus kalau yang ini, yang kemarin ini ikut-ikutan gitu enggak? Enggak. Saya Enggak. lebih ke enggak sih. Enggak. Saya tidak bertanya pada Anda. Saya Enggak. tahu jawabannya seperti apa. Bukan sebenarnya kalau mau dan kalau mampu pun sebenarnya bisa. Kalau Cuman mampu pertama tuh- kan enggak gini, soalnya dari faktor ini aja sepedaku yang lama sebenarnya masih bisa dijalankan, masih bisa dipakai, cuman Pakai dinaikin bukan? dikendarai, Nah, iya. masih bisa dioperasikan, dikendarai, cuman karena sudah tak jadiin pajangan. Oh, saya temampilan ya? Iya, yang taruh di atas Oh iya. plafon itu udah jadi pajangan, aku males nuruninnya. Kalau mau beli mahalnya minta Karena ampun. permainan. Permainan orang dalam Iya loh. itu Sebenarnya kalau
mampu untuk beli ya masih bisa, dan mampu untuk mendarai juga masih bisa. Tapi kan semua itu kembali ke dasar, kembali ke niat. Iya. Niate ra ono, Bos. Tapi emang Karena jujur aku malah waktu ada waktu fenomena bersepeda ini booming atau menjamur, itu malah aku ngerasa nggak nyaman di jalan sebagai sesama pengguna jalan ya. sama loh. Itu ngerasa nggak nyaman karena apa? Kalau dulu udah biasa lah, saya ngeliat teman-teman saya juga ada yang orang klub sepeda. Mereka tahu aturan di jalan, mereka tidak akan pernah jejer. Apalagi Lebih kemarin dari 2. Tergantung lebar jalan. Aturan mereka katanya tergantung lebar jalan. Kalau jalannya tidak terlalu lebar, mereka akan inline. Kalau misalnya jalannya cukup lebar, mereka akan 2 shaft tapi zigzag. Oh Iya. ya. Aturan konvoy lah, istilah konvoy motor kan juga kadang kayak gitu. Ada aturan seperti itu untuk rombongan motor itu. Dan kemarin seperti itu viral yang jejer berapa? 2 apa 3? 3 yang terus jajar disamplak motor ibu-ibu itu loh. Iya, gimana Itu ya? karena Gojek itu loh. Jadi itu ada, kalau aku yang lihat di Instagram atau Twitter itu tuh yang awalnya tuh cuma 1 di depan, terus yang 2 tuh nyusul dari belakang tapi sambil gojekan. bercanda. Gojekan. Terus jatuh kan, tabrak sama ibu-ibu dari belakangnya. Kayak mereka tuh menguasai jalan dulu. Iya, gimana ya kalau dikatakan itu ya kayak psikologi. Waduh, psikologi. Psikologi. Semakin banyak kita punya itu tuh kayak jadi semakin berani gitu loh. Semakin ukah rombongannya. Nah, semakin banyak rombongannya tuh kita semakin berani. Apapun itu, entah itu sepeda atau kan motor kan. Iya, jadi sama aja Semakin sebenarnya. banyak barengannya semakin berani. Nah, ya mungkin itu juga kan dia merasa, wah barenganku banyak nih. Nah, jadi dia merasa, wah yang punya jalan bro. Iya. Ya saya juga tidak memungkiri bahwa rombongan sepeda motor itu juga nyebelin kalau misalnya sama mereka- aja. sama aja. Cuman karena kan orang-orangnya juga. kalau aku lebih ke ini loh, sepeda itu kan tenaganya kan pakai tenaga si Tenaga. orang pribadi, Manusianya. si manusianya. Jadi kadang tuh malah lebih susah diprediksi untuk ketika misalnya habis berhenti dia jalan. Rata-rata kalau orang naik sepeda kalau habis berhenti dan jalan, apalagi road bike modelnya, dia pasti akan gear gini. Nah, Dan Oh, itu iya. menyebalkan kalau kita di belakangnya. Iya. Apalagi karena aku pakai motor sih. Pakai motor tuh kan lebih megeri geng, itu kan lurus kan jelas. ya. Ngopling. Aku gumetik, Pak. Ngopling. Gumetik kan komando. Ngontak. Komando. Ngontak. Hah! Ya. Ayo. Jadi kan Nah, seperti itu. itu. Itu kan karena itu loh, karena itu kadang mereka juga entah itu karena terlalu santainya mereka, karena banyak temannya dan sebagainya. Jadi kadang tidak berpikir bahwa pengguna jalan itu tidak hanya mereka sendiri. Nah, itulah. Makanya jadi untuk teman-teman yang sedang hobi sepeda, kita sama-sama lah disarankan bukan cuma Iya. kita sendiri gitu kan. Nah, maka dari itu kalau bersepeda itu ya apapun lah, sepeda Apapun sebenarnya. motor atau sepeda Yang itu Istilahnya yang berbanyak, yang berkonvoy, Berkonvoy. Nah. yang berkonvoy. yang berkonvoy, kita sama-sama menghargai pengguna jalan lain lah. Jadi kalau misalkan nggak bisa satu apa ya, satu baris ya udah. Kalau nggak bisa 2 baris ya udah 1 baris aja nggak apa-apa. Kewalik. Wah. Kalau nggak bisa 2 zigzag ya udah 1 aja, tapi jaga jaraknya kan, karena Iya, karena ngerem mendadak tuh kadang sok. ngerem tuh butuh timing gitunya untuk berhentinya. Iya sih. Sama ini ya kayaknya sekarang juga udah agak menurun ya. Sudah. Harga sepeda juga udah mulai normal lagi kok. Oh iya. Sudah mulai normal lagi. Toko-toko sepeda udah tidak pasang tulisan out of stock itu enggak. Yang mulai bosan juga udah mulai dijual barang. Iya, udah mulai dijual yang udah bosan. Banyak sih yang kayak gitu. Emang kemarin sampai berapa naiknya, sampai berapa, ibaratnya berapa persen? Kalau saya sendiri secara pastinya saya nggak tahu. Cuman Yang jelas ngawur lah. dengar dari tetangga yang juga bermain sepeda. Waktu itu lagi ada kumpulan, ada seripah lah istilahnya.
kan Karang Taruna kan jogo lah. Hmm. Kan ada ngobrol-ngobrol lah kan, ngobrol-ngobrol soal sepeda. Tetanggaku yang tahu sepeda, yang dia memang pesepeda, dia aja bilang sama orang, Pak nek jenengan ajeng tumbas speed ampun sakniki. Besok Iya, dia tuh kayak kalau mau beli sepeda jangan sekarang Pak, karena lagi naik. Besok aja, tunggu aja 2 bulan lagi tak pasti normal lagi. Karena harganya itu katanya itu udah ngawur, hampir 100% naiknya. Karena demand-nya kan, supply and demand-nya kan iya. Semakin sedikit jomplang banget kan. Iya, iya sih. Sampai lihat video-video di Instagram, di Twitter, Facebook juga kayak gitu. Isinya sepeda semua. Sepedaan. Bahkan kalau nggak cuma weekend, tiap malam. Tiap hari, nggak Iya, cuma tiap malam hari. bos. Tiap hari, tiap malam gitu. Aku sebelum ngontrak tuh berapa kali sendiri emosi sama orang naik sepeda. Karena tuh nggak semuanya. Jadi kan ya karena kondisi pandemi ini dan corona ini kan tidak semuanya kan WFH, tidak semua orang tuh work from home gitu. Iya. Ada yang masih masuk kantor dan Ada. orang pesepeda itu berasa kalau semua orang tuh pada WFH. Jadi mereka sepedaannya nyantai ngebaki jalan, sementara saya harus nganter istri saya untuk kerja di Klaten setiap hari. Pagi sore itu pasti ketemu orang naik sepeda. Ya padahal kemarin belum ngontrak di sana ya. Iya, waktu itu kan belum ngontrak aku. Jogja, Klaten. Wah, ini jalan. Lek maksud hati kan berangkat biar cepet lewat jalan utama, lewat jalan Solo, lewat jalan raya kan. Set, enak, saya tahu-tahu rombongan sepeda. Nggak beraturan. Oh iya. Yang pakai seragam jersey tapi personilnya kayaknya tidak meyakinkan. Karena apa? Mereka tidak helm, mereka nggak pakai. Padahal aturan klub sepeda kan tetap harus pakai helm sepeda itu kan. Dari pakaian outfitnya itu cuman jersey tok aja yang kelihatan seragam. Gini loh, aku sering lihat tuh lucunya gini. Ini jersey ya, keren. Iya, gitu ya. jersey keren. Bareng-bareng keren. Heeh. Celana jeans gini. Iya, Sepatu apa fans fans kalau nggak Converse. Aduh. Habis itu pakai topi. Heeh. Topi kacamata ya kan gaya gitu kan. Iya, yang penting Jejer 3 ngobrol. Aku berapa kali sendiri ya waktu masih ngelaju itu tuh. Kalau ada orang sepedaan, jejer gitu, aku pasti tak jejerin gantian tak jejerin itu. Sekalian jejer 4 mas tak gituin. Seriusan. Wah aku sering banget kayak gitu. Entah. Jadi kalau mereka tuh anehnya tuh gini. Mereka bersepeda jejer 2 gitu kan. Tapi enggak pas nggak ada interaksi. Kayak mereka tuh cuman mau sepedaan jejer aja. Gitu loh. Kalau pas lagi kayak gitu, pas kayak gitu, kalau pas kayak gitu tak jejerin, aku bilang sering tak teriakin sekalian jejer 4. Tapi kalau pas mereka jejer ngobrol, mas aku tak melu rembugan aku kayak gitu. Wah aku bodoh amat tahu. Soalnya rush hour dalam artian itu jam orang berangkat kerja. Pagi itu jam orang berangkat kerja, sore juga orang pulang kerja. Apa meneh aku ngelaju Jogja Klaten itu paling enggak 1 jam itu wis forcing tenaga kan istilahnya walaupun ngepit motor. Masuk angin barang urung. Tapi sekali lagi ini kita di sini tidak mendiskriminasi ya. Iya, cuman istilahnya tapi emang ya curahan hati lah. Waktu pandemi sedang ya sampai sekarang masih berlangsung, maksudnya waktu masih booming sepeda mereka keluar bersepeda itu banyak yang bersepedanya sesuka hati mereka, nggak memperdulikan pengguna jalan lainnya seperti itu. Jadi ya tapi masih banyak juga kok yang naik sepedanya yang tahu lah cara bersepeda dengan baik dan benar. Nah, itu tadi cerita-cerita soal sepeda. Nah, jangan itu ya, jangan istilahnya jangan diambil kita cerita soal yang buruknya aja ya. Tapi emang kayak ya emang kayak gitu kenyataannya di jalan. Nah, intinya ya kita saling menghargai aja lah di jalan. Gimana caranya untuk sama-sama enak di jalan, sama-sama safety di jalan kayak gitu. Soalnya juga saya juga nggak jarang ketemu pesepeda yang tertib, itu saya nggak masalah. Jangan nanti niatnya kita bersepeda cari kesehatan biar imun meningkat kok malah cari masalah, cari gara-gara sama orang lain. Itu tadi obrolan kita soal sepeda di episode kali ini. Jangan lupa untuk
nontonlah video yang lain, terus jangan lupa untuk support kita supportnya. dengan Iya. Subscribe, like dan komen. Bagikan ke Nah, bagikan juga ke kemana aja terserah. terserah lah. Anda. Iya. Iya. Oke, sampai Sekian jumpa dulu. di obrolan warga sekitar selanjutnya. Sampai jumpa. Nah.